Hai para user dan kaum ibu yang suka dengan yang empuk-empuk ya. Anime-anime yang terkenal dari dulu tidak pernah menggunakan yang namanya CGI. Tapi gua lihat-lihat, anime-anime sekarang malah kayaknya sudah terbiasa dengan yang namanya CGI. Bahkan separah-parahnya animasi Boruto saja ya, dia nggak sampai memakai CGI untuk animenya coy. Sedangkan One Piece, Dragon Ball, Kimetsu malah menggunakan CGI. Nah, kenapa mereka malah mulai menggunakan CGI padahal dulu di era-era 2010 ke bawah, bahkan 2015 ke bawah, anime-anime itu udah terkenal dengan dua dimensinya. Apakah CGI mulai menjadi hal yang normal di dunia anime sekarang ini? Ya, menurut gua sih kemungkinan besar iya coy. Ada chance menurut gua 80% anime-anime kedepannya bakalan menggunakan CGI. BTW itu juga alasan kenapa anime-anime dari studio Ghibli juga masih mempertahankan gambaran tangan mereka. Di gempuran anime-anime yang dulu sudah memasuki era gambar komputer. Nah sekarang malah semua anime sudah memakai gambaran komputer. Bisa jadi besok kedepannya kita akan terbiasa dengan animasi 2 dimensi dicampur dengan 3 dimensi. Karena makin kesini makin banyak anime-anime yang menggunakan CGI 3 dimensi. Jujur CGI menurut gua adalah salah satu kekurangan. Gak enak banget dilihat gitu, framenya patah-patah. Bahkan banyak kasus-kasus anime yang dipermasalahkan animasinya karena mereka ini menggunakan CGI gitu. Nah karena itulah gua mau membahas anime-anime shonen yang dulu nggak pernah menggunakan CGI atau 3D, tapi sekarang malah mulai menggunakan CGI sebagai hal normal di dalam animenya. Dan untuk mengejar tayang animenya sendiri. Tanpa basa-basi, Shinobi no Wachidai wa Waru. Kimetsu no Yaiba terkenal dengan studio yang paling niat untuk menggarap sebuah anime. Terkenal juga sebagai studio dengan visual anime sekelas film movie. Dan terkenal juga sebagai studio anime yang tidak pernah mengambil banyak proyek anime secara bersamaan. Tapi dalam hal CGI, sepertinya Ufotable tetap harus menggunakan CGI sebagai cara yang cepat untuk menyelesaikan proyek mereka. Nah, di season 3 Kimetsu no Yaiba inilah, kalau nggak salah ya, ini adalah CGI yang dipakai lagi oleh Kimetsu no Yaiba setelah mereka menggunakannya di cerita Mugen Train. Tapi sejauh ini, CGI di Kimetsu ini nggak separah dengan CGI di anime-anime lainnya yang terlihat kaku dan framenya patah-patah. Karena gue lihat sih CGI di Kimetsu ini bener-bener halus banget. Bahkan kita bisa melihat bayangan untuk karakter atau objek CGI-nya ini benar-benar natural banget. Tapi tetap saja coy, CGI adalah CGI. Apalagi CGI ini disatukan frame dengan animasi 2 dimensi. Tetap saja mau gimana pun ya nggak cocok gitu. Apalagi Ufotable memakai CGI di sepanjang cerita season 3. Jadi waduh, gua pikir-pikir nih Ufotable udah mulai menggunakan CGI nih, udah terbiasa nih. Jadi nggak usah kaget kalau kedepannya si UFO Meja ini bakalan menggunakan CGI. Bahkan bisa saja ntar bentuk bayinya si Muzan di akhir cerita bakalan menggunakan CGI. Camkan aja nih kata-kata gua. Bleach Thousand Year Blood War. Mungkin dulu Bleach belum kepikiran untuk menggunakan CGI di dalam animenya. Karena memang teknologi CGI di era itu masih sangat-sangat tidak cocok untuk anime gitu. Tapi mungkin saja kalau anime Bleach ini di remake misalnya ya, gua jamin animasi untuk bankai-bankai yang memunculkan monster-monster raksasa pasti bakalan menggunakan CGI. Nah, hal itu terbukti dengan Bleach di era sekarang, di mana memperlihatkan animasi salah satu bankai dari seseorang bernama Komamura, di mana bankainya memunculkan monster raksasa. Udah bisa kita tebak animasi monster raksasa itu bakalan menggunakan CGI. Padahal hal kayak gini di era Bleach tahun 2004 sampai 2012 gak pernah menggunakan CGI sama sekali. Walaupun di sisi lain ya, memang CGI di anime ini bener-bener keren banget. Gua juga salut gitu. Tapi tetap saja CGI adalah CGI bang. Apalagi ini adalah studio Pierrot. Gua nggak bisa bayangin besok kalau misal Naruto beneran di remake ya, atau Boruto season 2-nya animasi dari Susanoo atau Biju gitu, make CGI gitu. Wah gitu. Sakit mata sih kayaknya. Apalagi Hashirama, Shisu Senju pakai CGI kan. Waduh. Makanya kalau CGI mulai jadi hal normal di anime, gua takut banget kalau anime-anime yang remake gitu malah pakai CGI gitu di hal-hal monster-monster raksasanya. Padahal dulu itu enggak dan kerasa banget epicnya gitu. Dragon Ball. Kita bahas ke animasi dari anime Toei Animation. Ini parah banget sih sebenarnya. Apa yang kalian pikirkan kalau kalian nonton anime, movie di bioskop, tapi total animasinya itu menggunakan CGI? Ya anime ini nih berak banget emang. Bisa-bisanya ya anime sekelas movie totally menggunakan CGI gitu.
Wah, dalam otak gua langsung, ini Toei pasti lagi tes ombak nih. Tapi hal ini malah jadi biasa saja buat para fans Dragon Ball. Bahkan movie Dragon Ball ini lebih bagus daripada movie Red One Piece yang nggak ada CGI sama sekali. Sama-sama dari Toei Animation, sama-sama anime populer dari Toei Animation, sama-sama rilis di tahun yang sama, tapi sambutan Dragon Ball Superhero malah jauh lebih bagus loh. Padahal isinya CGI semua dari awal sampai akhir. Sebenarnya gue bisa roasting habis-habisan ini Dragon Ball Superhero itu ya. Kayak Gohan, kayaknya udah terlalu telat lah ya buat dia ini comeback jadi Z-Fighter. Shin Piccolo yang sekarat untuk membuat Gohan marah terlalu maksa. Ada 2 android yang menurut gua nggak guna. Bahkan menggunakan pistol di era-era power Z-Fighter itu sudah melebihi kekuatan multiverse gitu. Sumpah, era Dragon Ball Z emang jauh lebih indah daripada Dragon Ball Super ini. Bahkan CGI ini sebenarnya sudah terlihat sejak animasi yang ada di movie Broly tahun 2018. Ada adegan battle sampai ngerusak dimensi kalau nggak salah. Nah, itu menggunakan 3D tuh. Makanya gue yakin Dragon Ball ini adalah kelinci percobaan untuk Toei. Movie kemarin itu loh, satu-satunya movie Dragon Ball yang totally menggunakan 3D animasi dari awal sampai akhir, coy. One Piece. Sebenarnya nyari CGI di One Piece agak-agak susah-susah sedap sih. Ya walaupun sebenarnya CGI tetap ada, apalagi di adegan Kaido dalam wujud naganya itu. Itu mata gue jujur ya, langsung bisa membedakan, wah ini CGI nih. Balik lagi seperti halnya Dragon Ball, Toei sepertinya sudah membiasakan diri dengan CGI untuk karakter-karakter monster raksasa. Contohnya ya Kaido mode naga, bahkan Momonosuke dalam mode naga juga menggunakan CGI. Tidak hanya itu, 1071 yang digadang-gadang menjadi animasi One Piece terbaik, yang gua aja mikir wah ini bakalan epic parah sih. One Piece malah sempat-sempatnya menyelipkan 3D CGI di dalam episode tersebut. Dan BTW, gimana menurut kalian 1072? Nah, dari hal-hal ini nih, Toei sudah mulai menyelipkan CGI mulai dari Aquano. Jadi bisa saja next bakalan ada adegan di mana kekuatan salah satu buah iblis yang memunculkan mecha atau monster raksasa bakalan full CGI, coy. Dan itu sudah ada di episode 1018. Itu CGI di episode tersebut menurut gua paling over banget sih ya. Kaido CGI-nya terlalu parah, besi-besi magnet dari buah iblisnya Kid aja pakai full CGI, coy. Makanya gua bilang One Piece aja anime yang paling populer benar-benar mulai menormalisasikan CGI gitu. Karena arc-arc sebelumnya jarang banget One Piece menggunakan CGI. Terutama ketika sudah masuk ke pertempuran Onigashima, itu parah banget CGI-nya. Attack on Titan. Kalau kita bahas Attack on Titan, sangat mencolok banget perpindahan studio itu, memberikan perbedaan yang jauh banget kualitasnya. Terlebih lagi, di Attack on Titan The Final Season, kita diberikan sebuah perpindahan studio baru, yang dimana studio ini memang sebelum menghandle Attack on Titan saja, sudah terbiasa banget dengan yang namanya CGI. Karena itulah, MAPPA pasti bakalan memasukkan CGI ke dalam Attack on Titan. Tapi sebenarnya, ya sebelum MAPPA pun ya, Attack on Titan itu dipegang oleh Wit Studio. Dan itu pun masih menggunakan CGI, walaupun dalam batas wajar ya, terutama di bagian Colossal Titan. Nah, karena itulah hal ini sebenarnya bukan jadi hal baru di Final Season, karena ya dari dulu Attack on Titan itu sudah menggunakan CGI. Tapi walaupun begitu, Wit Studio sebenarnya punya batasan sendiri ketika mereka menggunakan CGI. Dan CGI itu hanya dipakai untuk animasi Colossal Titan. Only Colossal Titan. Tapi makin kesini dipegang oleh MAPPA, semua wujud Titan rata-rata CGI bang. Sumpah, udah gila nih menurut gua. Titan Eren, Reiner, Zeke semuanya pakai CGI. Bahkan battle Reiner versus Eren saja yang harusnya jadi epic, jadinya kurang karena pakai CGI gitu. Sumpah, gua nggak tahu ya. Makin kesini CGI makin terlihat biasa saja gitu. Dan menurut gua ya dari semua anime-anime populer tadi, yang paling parah saat ini adalah Attack on Titan dari segi CGI-nya. Nah, kira-kira itu saja ya pembahasan gua tentang CGI di dalam anime yang sudah normalisasi. Menurut kalian mana nih CGI di dalam anime lainnya yang menurut kalian sudah mulai normalisasi dipakai oleh studio anime tersebut? Tulis ya di kolom komentar. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya Yusran, rekomen undur diri. Sampai jumpa di next episode.